Tidak semua azab datang dengan suara petir. Tidak semua hukuman turun dalam bentuk kecelakaan besar. Sebagian datang pelan, diam, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kisah yang akan kamu dengar bukan cerita karangan. Ia tumbuh dari kejadian yang sering kita anggap sepele, dari rumah-rumah yang tampak biasa, dari orang-orang yang terlihat normal di mata tetangga. Namun di balik pintu yang tertutup, ada hak yang diambil, ada tangis yang diabaikan, dan ada doa yang tidak pernah sampai. Channel ini tidak bertujuan menghakimi, tidak juga menakut-nakuti. Kami hanya menyampaikan kisah, agar yang mendengar bisa bercermin, agar yang hidup tidak mengulang. Karena ketika yang lemah dibiarkan dan hati menjadi keras, azab tidak perlu dicari, ia akan datang sendiri. Dan biasanya, saat semuanya sudah terlambat, Tidak ada yang benar-benar ingat kapan tepatnya Sari mulai berubah. Awalnya ia hanyalah perempuan biasa yang masuk rumah itu sebagai istri kedua. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan senyumnya selalu tampak seperti orang yang sabar. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah kecil peninggalan almarhumah istri pertama suaminya, ia bahkan sempat berkata, "Anak-anak ini akan aku rawat seperti anakku sendiri." Kalimat itu didengar banyak orang. Tetangga, saudara, bahkan suaminya sendiri, Arman, mengangguk lega. Namun janji itu hanya hidup di awal. Awal retak yang tak terlihat. Anak-anak Arman ada dua. Riko, usia 10 tahun, Dina, usia 7 tahun. Sejak ibu kandung mereka meninggal, rumah itu sering terasa sunyi. Kehadiran Sari seharusnya membawa kehangatan, tapi yang datang justru sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti. Di depan Arman, Sari adalah istri yang penyabar. Di belakangnya, ia berubah. Piring yang terlambat dicuci menjadi alasan bentakan. Mainan yang berserakan dianggap sebagai kelalaian besar. Tangis Dina sering dibalas dengan tatapan dingin. "Anak kecil kok manja banget," gumamnya suatu malam. Riko mulai belajar diam. Dina belajar menelan tangis. Dan rumah itu mulai mengenal sunyi yang berbeda. Ayah yang terlalu percaya. Arman bekerja sebagai sopir antar kota. Ia jarang pulang. Kadang 2 hari, kadang 3 hari. Setiap kali pulang, rumah terlihat rapi. Anak-anak terlihat diam dan penurut. Sari selalu berkata, "Mereka baik-baik saja, Mas. Aku didik supaya kuat." Arman percaya, terlalu percaya. Ia tidak melihat Dina yang sering tidur dengan perut kosong. Ia tidak mendengar Riko yang sering menangis pelan di kamar mandi. Ia tidak tahu bahwa uang belanja sering dipotong, bukan untuk kebutuhan anak, tapi untuk kesenangan Sari sendiri. Semua berubah ketika Arman meninggal mendadak karena kecelakaan di jalan. Dalam 1 hari, Sari berubah sepenuhnya. Tak ada lagi topeng. Hari pertama setelah pemakaman, ia berkata dingin, "Sekarang kalian harus tahu diri, ini bukan rumah gratis." Riko yang masih terpukul kehilangan ayahnya hanya bisa menunduk. Dina memegang bajunya, gemetar. Makan mulai jarang. Sekolah sering terlewat. Baju tidak diganti berhari-hari. Sari mulai mengunci lemari makanan. Mulai menyuruh mereka tidur di ruang belakang. Mulai mengatakan kalimat yang menusuk. "Kalian beban." Tanda-tanda yang diabaikan lingkungan. Tetangga mulai curiga. Dina terlihat semakin kurus. Riko sering mengambil sisa makanan di warung. Namun ketika ada yang menegur, Sari selalu menjawab, "Namanya juga anak yatim, susah diatur. Saya capek ngurus." Tak ada yang benar-benar masuk. Tak ada yang benar-benar berani ikut campur. Dan penelantaran itu terus berjalan, tanpa saksi yang mau bersuara. Suatu malam hujan deras turun tanpa jeda. Dina demam tinggi sejak sore. Tubuhnya panas, nafasnya berat. Riko memohon, "Bu, Dina panas banget, tolong dibawa ke dokter."
Sari menoleh sebentar. Wajahnya datar. Paling juga pura-pura, tidur saja. Malam berlalu, tangis Dina melemah. Pagi datang, tanpa suara. Ketika Riko menggoyang tubuh adiknya, Dina sudah dingin. Sari panik, bukan karena kehilangan, tapi karena takut. Ia berkata pada tetangga bahwa Dina sakit biasa dan meninggal mendadak. Tidak ada otopsi, tidak ada pertanyaan panjang. Pemakaman dilakukan cepat. Riko diam. Sejak hari itu, Riko tidak pernah sama. Ia semakin kurus, semakin pendiam. Hingga suatu pagi, ia menghilang. Ada yang bilang ia dibawa saudara jauh. Ada yang bilang ia kabur. Tak ada yang pasti. Yang jelas, rumah itu kini hanya dihuni satu orang, Sari. Hari-hari berlalu, rumah yang dulu penuh suara kini benar-benar kosong. Sari mulai sering mendengar suara langkah kecil di malam hari. Kadang suara batuk pelan di kamar belakang. Kadang suara pintu terbuka sendiri. Ia mulai sulit tidur, mulai sering bicara sendiri, mulai menutup semua jendela meski siang hari. Namun ia tetap berkata pada orang-orang, "Aku baik-baik saja." Padahal rumah itu sudah mulai menagih. Tak ada yang tahu bahwa rumah yang sama, yang dulu menjadi tempat Dina diabaikan, perlahan akan menjadi tempat terakhir bagi Sari. Dan azab itu belum datang sepenuhnya. Ia baru saja mengetuk. Sejak rumah itu hanya dihuni satu orang, waktu terasa berjalan berbeda. Pagi datang tanpa suara piring. Siang berlalu tanpa langkah kecil. Malam terlalu panjang untuk dilalui sendirian. Sari bangun setiap hari dengan perasaan yang sama. Tidak nyaman. Bukan takut, tapi seperti ada sesuatu yang terus mengawasi. Ia mencoba mengabaikannya. Cuma perasaan, gumamnya sambil menyalakan televisi, membiarkan suara keras mengisi ruang tamu. Namun kesunyian tidak pernah benar-benar pergi. Hal pertama yang membuat Sari merasa janggal adalah pintu kamar belakang. Ia selalu menguncinya, tapi setiap pagi pintu itu sedikit terbuka. Awalnya ia mengira lupa. Hari kedua ia mulai kesal. Hari ketiga ia berteriak, "Siapa yang buka?" Tidak ada jawaban. Rumah itu menjawab dengan caranya sendiri. Angin dingin yang tiba-tiba menyapu lorong sempit. Setiap pukul 2 dini hari, Sari terbangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara keras, tapi karena suara pelan. Seperti ada yang berjalan tanpa alas kaki di lantai semen. Langkah kecil, teratur, berhenti tepat di depan kamarnya. Sari menahan nafas. "Riko," katanya lirih, tanpa sadar. Tak ada jawaban. Hanya suara yang kembali menjauh. Sejak malam itu, ia mulai tidur dengan lampu menyala. Di siang hari, ingatan lama mulai muncul tanpa diundang. Dina duduk di lantai dengan wajah pucat. Riko memohon sambil menahan tangis. Kalimat yang pernah ia ucapkan berulang-ulang di kepalanya. "Kalian beban." Sari mencoba menutup telinga, tapi pikirannya sendiri tidak mau diam. Ia mulai melihat noda kecil di lantai dapur, seperti bekas air yang mengering. Padahal ia sudah mengepel berkali-kali. Noda itu selalu muncul di tempat yang sama. Tetangga mulai membicarakan. Warga sekitar mulai berbisik. Rumah itu terlihat gelap meski siang. Lampu menyala terus di malam hari. Sari jarang keluar, dan jika keluar, wajahnya pucat dan matanya ceku. Bu Ratna, tetangga depan, pernah bertanya, "Kamu sakit, Ri?" Sari menyembung kaku. "Kurang tidur saja." Padahal tidur sudah lama menjauhinya. Malam paling panjang. Hujan kembali turun, hampir sama seperti malam Dina pergi. Di tengah hujan, listrik mati. Rumah tenggelam dalam gelap. Sari meraba-raba dinding menuju ruang tengah. Di sana,
Ia mendengar suara napas kecil, terputus-putus, lemah, bukan dari dalam dirinya. Sari berhenti. "Siapa di situ?" katanya gemetar. Jawaban datang, bukan berupa kata. Tangisan pelan, tangisan anak kecil, tepat dari kamar belakang. Sari menutup telinga, menjerit, dan berlari keluar rumah tanpa alas kaki, menembus hujan deras. Tetangga melihatnya malam itu, berdiri di depan rumah, basah, gemetar, menangis tanpa suara. Namun saat ditanya, ia hanya berkata, "Aku capek." Tubuh yang mulai menolak. Sejak malam itu, kondisi Sari memburuk. Ia sering pusing, sering mual, makanan tidak bisa masuk. Setiap kali ia duduk di ruang makan, kursi di seberangnya seperti terisi. Ia tidak melihat apapun, tapi perasaannya tahu. Dan perasaan itu tidak pernah salah. Isyarat yang tak terbantahkan. Suatu sore, Sari menemukan sesuatu di kamar belakang. Sebuah boneka kain kecil, kusam, basah oleh sesuatu yang sudah mengering. Boneka Dina. Sari jatuh terduduk, tangannya gemetar hebat. Ia menangis untuk pertama kalinya, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan. "Aku cuma lelah," katanya berulang-ulang. "Aku cuma lelah." Namun rumah itu tidak menjawab dengan pengampunan. Kesunyian tidak lagi diam. Ia mulai berbicara. Dengan suara langkah, dengan tangisan, dengan tubuh yang perlahan melemah. Dan bagi Sari, ini baru permulaan dari sesuatu yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, Sari terbangun di lantai ruang tengah. Ia tidak ingat bagaimana bisa tertidur di sana. Punggungnya dingin, tubuhnya kaku, dan kepalanya terasa berat seolah semalaman tidak benar-benar beristirahat. Televisi menyala tanpa suara. Lampu masih hidup sejak malam. Dan rumah itu tetap diam. Diam yang berbeda, seperti orang yang sedang menunggu. Hari itu, Sari mencium sesuatu yang aneh. Bukan bau busuk yang menyengat, melainkan bau lembab yang menusuk perlahan, seperti kain basah yang lama tidak dikeringkan. Bau itu berasal dari lorong menuju kamar belakang. Sari menyemprotkan pengharum, mengepel ulang lantai, membuka jendela lebar-lebar. Namun bau itu kembali, selalu kembali, dan selalu dari arah yang sama. Rumah itu seperti mengingat. Saat mengepel, Sari melihat bekas telapak kaki kecil di lantai semen. Tidak basah, tidak berlumpur, hanya bekas tipis, samar, seperti bayangan yang tertinggal. Tangannya gemekar. Pelan-pelan ia menghapusnya dengan kain. Namun ketika kain diangkat, jejak itu muncul lagi, beberapa langkah lebih jauh, seolah ada yang berjalan. Sari terduduk lemas. "Sudah cukup," katanya lirih. Namun rumah itu tidak berhenti. Siang hari Bu Ratna kembali datang. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa Pak Darto, ketua RT. "Kami cuma mau tanya kabar," kata Pak Darto pelan. "Sudah lama nggak kelihatan." Sari berdiri di ambang pintu, menahan pintu agar tidak terbuka lebar. "Semua baik," jawabnya cepat. Namun mata Pak Darto tertuju ke dalam rumah, ke lorong sempit yang gelap, ke kamar belakang yang tertutup rapat. "Anak-anak kemana ya?" tanyanya ragu. Sari terdiam terlalu lama. "Sudah ada yang ngurus," jawabnya akhirnya, pendek, datar. Pak Darto mengangguk tapi wajahnya tidak yakin. Rumah itu melihat semuanya. Retakan yang terlupakan. Sore hari hujan turun pelan. Air mulai merembes dari langit-langit kamar belakang. Retakan lama yang dulu pernah dilaporkan Arman, tapi tak pernah diperbaiki. Air menetes tepat di sudut ruangan, tempat Dina dulu sering duduk saat demam. Sari berdiri di depan pintu, memandang tetesan itu jatuh satu persatu. Setiap tetes terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Tok, 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 seperti hitungan. Malam itu, Sari berbicara sendiri. Ia duduk di ruang tengah, memeluk lutut, memandang lantai. "Aku nggak bermaksud begitu.
Aku cuma capek. Aku juga sendirian. Kata-kata itu keluar tanpa pendengar, tanpa jawaban. Namun rumah itu menyimpan semuanya. Setiap bentakan, setiap pintu yang dikunci, setiap malam tanpa makan. Tidak ada yang benar-benar hilang di rumah itu. Tanda yang tak bisa disangkal. Menjelang tengah malam, listrik kembali mati. Kali ini tanpa hujan. Dalam gelap, Sari mendengar suara kursi bergeser dari ruang makan. Pelan, tapi jelas. Ia menyalakan senter ponsel. Di meja makan ada 2 piring kosong. Sari yakin ia tidak mengeluarkannya. Piring itu retak, piring lama, yang dulu sering dipakai anak-anak. Tangannya melepas ponsel, benda itu jatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya, Sari menutup wajahnya dan menangis keras. Tangis orang dewasa. Tangis orang yang mulai sadar bahwa ia tidak sendirian dengan ingatannya. Saat Sari mencoba keluar rumah malam itu, pintu depan tidak bisa dibuka. Kuncinya macet. Ia menarik, mendorong, memukul. Tidak terbuka. Akhirnya ia duduk bersandar di pintu, kehabisan tenaga. Dan di belakangnya, dari lorong sempit, terdengar langkah kecil berhenti. Rumah itu tidak mengusir, tidak menyerang. Ia hanya menahan. Rumah itu telah melihat semuanya. Dan kini, ia tidak lagi sekedar tempat tinggal. Ia menjadi saksi. Ia menjadi pengingat. Ia menjadi penjara bagi orang yang dulu membuatnya sunyi. Dan azab tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang dengan pintu yang tak mau terbuka. Pagi itu, pintu rumah akhirnya bisa dibuka. Bukan karena kuncinya membaik, tapi karena Sari sudah terlalu lemah untuk mencoba keluar sejak malam sebelumnya. Ia tertidur bersandar di pintu dan terbangun saat matahari sudah tinggi. Tubuhnya pegal, kepalanya berdenyut, dan bau itu kembali muncul. Bau lembab yang kini bercampur sesuatu yang lebih berat. Sesuatu yang membuat dada sesak. Kabar yang bergerak pelan. Warga mulai bertanya-tanya. Riko tidak pernah terlihat lagi. Dina meninggal terlalu cepat. Dan Sari semakin terlihat tidak waras. Bu Ratna mendengar kabar dari tukang sayur, yang mendengar dari pemilik warung, yang melihat Riko dulu sering mengambil sisa makanan. Cerita itu bergerak pelan. Dari mulut ke mulut. Tidak keras, tidak terbuka, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Pemeriksaan yang tak direncanakan. Siang itu, 2 orang datang ke rumah Sari. Seorang petugas kelurahan, seorang pendamping sosial. Mereka tersenyum sopan. Kami hanya ingin memastikan kondisi keluarga almarhum Arman, kata salah satunya. Sari berdiri kaku. Tangannya gemetar saat menuangkan air minum. Air tumpah ke lantai. Ia tidak menunduk untuk mengelapnya. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Anak laki-lakinya sekarang di mana? Siapa yang mengurus setelah ini? Kenapa rumahnya seperti tidak terawat? Sari menjawab singkat. Terlalu singkat. Dan setiap jeda, rumah itu terasa semakin menekan. Kamar yang dibuka paksa. Pendamping sosial meminta melihat kamar belakang. Cuma sebentar, Bu. Sari menolak. Tidak perlu. Namun penolakan itu justru membuat kecurigaan semakin kuat. Ketika pintu kamar belakang dibuka, udara dingin menyergap. Lantai lembab. Cat mengelupas. Dan di sudut ruangan, bekas kasur tipis yang sudah tidak ada. Pendamping sosial terdiam. Anak-anak tidur di sini, tanyanya lirih. Sari tidak menjawab. Rumah itu menjawab dengan diam yang berat. Tetangga yang mulai berani. Sore harinya, beberapa tetangga berkumpul di depan rumah. Tidak untuk menghakimi. Belum. Tapi tatapan mereka berubah. Tidak ada lagi senyum ramah. Tidak ada lagi sapaan ringan. Bu Ratna memberanikan diri berkata, "Dulu Dina sering demam. Kamu bilang biasa saja." Kalimat itu menggantung. Tidak ada yang melanjutkan, namun semua mengerti kemana arahnya. Tekanan dari dalam diri. Malam datang lebih cepat. Sari duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Nafasnya pendek-pendek.
Ia mulai mendengar suara di kepalanya sendiri. Bukan bisikan, bukan tangisan, tapi kalimat yang dulu ia ucapkan. Tidur saja, pura-pura sakit, kalian beban. Kata-kata itu kini terdengar asing dan kejam. Ia menutup telinga, tapi suaranya tidak berhenti. Isyarat yang terlihat semua orang. Sekitar pukul 9 malam, bau itu tercium hingga luar rumah. Bu Ratna menutup hidung. Tukang ronda berhenti sejenak. Bukan bau mayat, belum. Tapi bau rumah yang terlalu lama menyimpan sesuatu yang tidak dibereskan. Pak Darto menghela nafas panjang. Ini rumah perlu dibersihkan, katanya pelan. Dan urusannya perlu dijelaskan. Kata-kata itu bukan ancaman, tapi peringatan. Retak yang tak bisa ditutup lagi. Sari tahu. Ia tahu semua mulai runtuh. Ia tidak lagi bersembunyi dari rumah. Ia kini bersembunyi dari manusia. Namun rumah itu tidak berpihak padanya. Setiap dinding seperti menyimpan ingatan. Setiap lantai seperti tahu siapa yang diabaikan. Dan setiap malam, tidur semakin menjauh. Aib tidak selalu tercium lewat teriakan. Kadang ia muncul lewat bau, lewat tatapan, lewat pertanyaan sederhana yang tak bisa dijawab. Dan ketika lingkungan mulai diam, itu bukan karena tidak tahu. Itu karena mereka mulai mengerti. Sejak aib itu mulai tercium, Sari berubah arah. Bukan menjadi lebih baik, melainkan menjadi lebih takut. Ia mulai berpikir bahwa semua ini bisa dihentikan, bahwa kesunyian, bau, tatapan orang-orang, bahkan suara-suara di rumah itu bisa ditebus dengan sesuatu. Sari membuka lemari kecil di kamarnya. Di sana tersimpan uang tunai. Bukan banyak, tapi cukup. Uang belanja yang dulu dipotong, uang yang seharusnya menjadi susu, obat, dan makan anak-anak. Tangannya bergetar saat menghitungnya. Ini cukup, gumamnya. Pasti cukup. Bukan untuk anak-anak, untuk dirinya sendiri, untuk membeli tenang. Sari keluar rumah untuk pertama kalinya tanpa dipaksa. Ia mendatangi masjid kecil di ujung gang. Wajahnya ditutupi kerudung tebal. Ia memasukkan uang ke kotak amal tanpa menoleh. Tidak ada doa, tidak ada air mata, hanya napas berat. Di jalan pulang, dadanya tidak terasa lebih ringan. Langkahnya justru semakin lambat. Seperti ada beban yang tidak berpindah. Mimpi yang menggugah, tapi terlambat. Malamnya, Sari bermimpi. Ia melihat Dina duduk di lantai dingin, memeluk lutut. Wajahnya pucat, matanya kosong. Riko berdiri di belakangnya, kurus, kotor, diam. Sari memanggil mereka. Mereka menoleh. Namun saat Sari mendekat, lantai berubah menjadi air. Anak-anak itu tenggelam perlahan, sementara Sari berdiri kaku. Ia terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi tubuhnya, napasnya terengah. Namun pagi datang, dan ia tidak meminta maaf pada siapapun. Hari-hari berikutnya, Sari terus bersedekah. Memberi uang ke pengemis, memberi beras ke musola, memberi makanan ke tetangga. Semua dilakukan cepat, tanpa menatap wajah penerima. Dan setiap kali selesai, rumah itu kembali menagih. Suara langkah, bau lembab, piring kosong di meja. Sedekah itu tidak pernah sampai ke tempat yang ia inginkan. Orang yang menolak menerima. Suatu sore, Sari mendatangi Bu Ratna. Ia membawa sebungkus sembako. "Buat tanda terima kasih," katanya singkat. Bu Ratna menerimanya dengan ragu, lalu berkata pelan, "Yang dibutuhkan bukan ini, Ri." Sari menegang.
Kamu tahu kan, anak-anak itu dulu... Kalimat itu tidak dilanjutkan, namun Sari sudah mendengarnya terlalu jelas. Malam itu, Sari mencoba berdoa. Ia berdiri lama, tangannya terangkat, namun kata-kata tidak keluar. Setiap kali ia mencoba, yang muncul justru kalimat lama. Kalian beban. Doanya patah sebelum sempat sampai. Ia menangis, terduduk di sajadah dengan perasaan yang lebih kosong dari sebelumnya. Tubuh yang mulai membayar. Sejak itu, tubuh Sari semakin melemah. Makan sedikit langsung mual, minum terasa pahit, tidur selalu terbangun. Wajahnya semakin cekung, langkahnya goyah. Namun ia tetap keluar, tetap memberi, tetap berharap. Bukan karena ikhlas, tapi karena takut. Suatu malam setelah kembali dari masjid, Sari menemukan uang kembalian di saku bajunya, basah. Bukan basah oleh air, basah seperti air mata. Ia menatap tangannya lama, lalu untuk pertama kalinya ia berbisik, "Aku salah." Namun rumah itu tidak memberi jawaban. Sedekah tidak pernah salah. Yang terlambat adalah niatnya. Dan ketika yang dicari hanyalah tenang, bukan ampunan, maka sedekah itu tidak pernah sampai. Ia hanya berputar dan kembali menagih. Hari itu, Sari tidak bangun karena mimpi. Ia bangun karena tubuhnya sendiri menolak. Perutnya melilit, kepalanya berputar, dan tenggorokannya terasa kering meski sudah minum berkali-kali. Saat mencoba berdiri, kakinya goyah. Ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Dinding itu dingin, lebih dingin dari biasanya, seperti menyimpan sesuatu. Sari mencoba makan. Satu suap nasi langsung dimuntahkan. Satu teguk air terasa pahit. Ia duduk terdiam di lantai dapur, memeluk perutnya. Tubuhnya mulai menagih apa yang selama ini ia abaikan. Bukan hanya makan dan tidur, tapi rasa bersalah yang disimpan terlalu lama. Ia berbisik pelan, "Aku sudah memberi." Namun tubuhnya tidak peduli. Siang itu, atap kamar belakang bocor lebih parah. Air mengalir deras membasahi lantai. Bau lembab kini bercampur dengan bau anyir yang membuat dada sesak. Sari berdiri di ambang pintu, menatap ruangan itu lama. Di sudut lantai, ia melihat bekas tapak tangan kecil, seperti tercetak dari dalam dinding. Ia menjerit kecil, mundur terhuyung. Rumah itu tidak berteriak, ia hanya menunjukkan. Sore hari, Pak Darto datang lagi, kali ini bersama 2 orang lain. Nada bicaranya tetap tenang, tapi tegas. "Kami dapat laporan soal kondisi anak-anak dulu, dan soal rumah ini." Sari duduk terdiam, tangannya gemetar di atas pangkuan. "Kami tidak mau menghakimi," lanjut Pak Darto, "tapi ada hal yang perlu dijelaskan." Pertanyaan datang bertubi-tubi. Tentang Dina, tentang Riko, tentang malam hujan itu. Sari tidak menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak sanggup. Nama yang mulai disebut. Malamnya, nama Dina kembali terdengar. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar. Anak-anak tetangga berbisik saat bermain. Katanya dulu Dina sakit. Iya, terus nggak dibawa ke dokter. Nama itu diucapkan pelan, namun setiap suku katanya terasa seperti palu. Sari menutup jendela, menutup telinga, namun nama itu sudah terlanjur masuk. Tagihan dari ingatan. Malam itu, Sari duduk di ruang tengah tanpa lampu. Gelap, sunyi. Tiba-tiba ingatan datang bersamaan. Dina yang gemetar, Riko yang memohon, pintu lemari yang dikunci, piring yang diambil kembali. Tidak satu persatu, semua sekaligus. Sari menutup wajahnya, menangis sedu-sedu. Berhenti, berhenti.
Namun ingatan tidak mengenal belas kasihan. Usaha terakhir untuk lari. Tengah malam, Sari mencoba keluar rumah. Ia membawa tas kecil, pakaian seadanya, uang sisa sedekah. Pintu terbuka. Ia melangkah keluar dan berhenti. Di teras, ia melihat kursi kecil yang dulu sering dipakai Dina duduk. Basah oleh hujan lama, kosong. Sari menjatuhkan tasnya. Ia kembali masuk, mengunci pintu dari dalam. Bukan karena takut luar, tapi karena sadar tidak ada tempat lain. Tubuh yang mulai menyerah. Menjelang subuh, Sari terbangun karena nafasnya berat. Dada terasa ditekan, pandangan kabur. Ia merangkak menuju ruang tengah, mencoba meraih ponsel. Tangannya gemetar hebat. Di tengah sesak itu, untuk pertama kalinya, ia berkata jelas, "Aku salah. Aku benar-benar salah." Air mata jatuh ke lantai. Namun lantai itu tetap dingin. Ketika semua mulai menagih, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Tubuh menagih, rumah menagih, manusia menagih, ingatan menagih. Dan yang paling berat, hati sendiri. Azab tidak datang sebagai hukuman yang jatuh dari langit. Ia datang sebagai penagihan atas apa yang pernah diambil dan tidak pernah dikembalikan. Subuh datang tanpa azan yang terdengar jelas di telinga Sari. Ia terbaring di lantai ruang tengah. Tubuhnya lemah, napasnya pendek-pendek. Ponsel masih berada beberapa jengkal dari tangannya. Layar menyala, tapi tak ada nomor yang ditekan. Rumah itu sunyi, bukan sunyi yang kosong, sunyi yang selesai. Detik-detik yang tak ditolong. Sari mencoba memanggil seseorang, siapapun, namun suaranya tidak keluar. Yang terdengar hanya tarikan napas kasar, diselingi batu kecil yang membuat dadanya semakin sakit. Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Di dinding, ia melihat bayangan kecil. Tidak jelas, tidak bergerak, hanya ada. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak rasa itu. Kesadaran yang terlambat. Dalam sisa kesadarannya, ingatan terakhir muncul. Bukan bentakan, bukan kemarahan, melainkan Dina tertidur di lantai, dengan napas yang semakin pelan. Dan Riko yang berdiri di pintu, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sari ingin berkata maaf, ingin memeluk, ingin mengulang. Namun waktu tidak mengenal ingin. Pagi yang terlalu tenang. Matahari naik perlahan. Bu Ratna merasa ada yang janggal. Rumah Sari gelap, tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Pak Darto dipanggil, pintu dibuka paksa. Dan mereka menemukan Sari terbaring sendiri. Tidak ada jeritan, tidak ada kehebohan, hanya tubuh yang sudah dingin. Rumah yang kembali diam. Jenazah dibawa pergi. Rumah itu kembali kosong. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada lagi bau. Tidak ada lagi lampu yang menyala sepanjang malam. Hanya ruangan-ruangan yang pernah menyimpan kisah. Di kamar belakang, lantai masih lembab. Di dapur, lemari makanan masih terkunci. Di ruang tengah, bekas air mata mengering. Rumah itu tidak berubah. Yang berubah, penghuninya. Yang diketahui setelahnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Riko akhirnya jelas. Ia ditemukan di kota lain, tinggal bersama saudara jauh. Kurus, pendiam, tapi hidup. Tidak ada tuntutan, tidak ada proses panjang. Semua sudah selesai. Terlambat. Pemakaman yang sunyi. Sari dimakamkan sederhana. Tidak banyak yang datang. Tidak ada tangisan keras. Tidak ada pujian. Hanya doa singkat dan tanah yang diratakan. Tanah itu menerima. Tidak menolak. Tidak menunda. Namun kesunyian tetap tinggal.
Yang tersisa. Rumah itu kini terkunci. Kadang orang-orang yang lewat berkata, rumah itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Bukan karena arwah, bukan karena cerita, tapi karena semua yang pernah terjadi di dalamnya tidak pernah benar-benar hilang. Tidak semua azab datang dengan petir. Tidak semua hukuman datang dengan teriakan. Sebagian datang dengan kesunyian. Dengan penyesalan yang tidak sempat diucapkan. Dengan mati sendiri di rumah yang sama, tempat seseorang pernah menelantarkan dan mengabaikan. Dan ketika semua diam, itulah yang tersisa.